Untuk membuka situs SMA Negeri 11, kita terlebih dahulu harus membuka program browser. Program browser adalah program yang digunakan untuk menghubungkan kita dengan halaman tampilan internet. Nah, di tempat saya ini terdapat 3 buah browser, ada Internet Explorer, ada Mozilla Firefox, dan Opera. Nah, kita bisa memilih salah satunya untuk digunakan membuka situs SMA Negeri 11 Makassar. Namun kali ini saya menggunakan Mozilla Firefox karena merupakan browser yang paling umum digunakan. Untuk membukanya, cukup klik 2 kali Mozilla Firefox. Maka akan tampil seperti berikut ini. Nah, untuk memasuki situs SMA Negeri 11, kita harus mengetikkan alamat situs tersebut. Untuk mengetikkan alamat situs, tepatnya berada di atas ini. Oke, jadi saya hapus tulisan yang ada di dalam sini, lalu saya ketikkan dengan alamat situs SMA Negeri 11 Makassar. Situsnya adalah www.sman11mks.com. Ya, www.sma11mks.com, lalu tekan enter. Maka akan tampil situs SMA Negeri 11 seperti berikut. Dalam situs ini, terdapat banyak informasi yang bisa kita dapatkan, baik yang berhubungan dengan SMA Negeri 11 itu sendiri, maupun informasi-informasi lainnya yang telah diposting oleh siswa. Oke, sebagai contoh, mengenai SMA Negeri 11, kita cukup mengklik seputar SMA Negeri 11 Makassar. Nah, di dalam situs ini, dalam seputar SMA Negeri 11 Makassar ini, terdapat gambaran perkembangan SMA Negeri 11 dan ada juga visi dan misi. Nah, contoh saya buka gambaran perkembangan SMA Negeri 11 Makassar. Nah, berikut informasinya. Dan informasi ini akan dengan mudah diakses oleh orang di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Oke. Nah, saya kembali ke halaman utama. Halaman utama itu berada pada beranda. Kita dapat mengklik beranda yang ada di sini ataupun yang berada di menu utama ini. Oke. Terdapat pula data guru. Untuk membukanya sama seperti tadi, cukup klik 1 kali. Maka tampillah nama-nama guru pada SMA Negeri 11 beserta alamat dan nomor telepon. Namun data ini belum terlalu lengkap karena kurangnya pengambilan data dan update-update tertentu. Oke, terdapat pula forum. Forum di sini merupakan fasilitas inti dari situs SMA 11 karena terdapat berbagai macam postingan, baik itu guru maupun siswa, bahkan dari orang dari luar. Dan postingan ini dengan mudahnya juga dibaca oleh seluruh orang di Indonesia maupun di dunia. Dan terdapat kategori-kategori yang telah ditentukan agar mudah pencarian postingan-postingan. Kita lihat terdapat 56 jenis kategori dengan total 6 seksi. Di antaranya ada seksi forum umum dengan kategori sebagai berikut. Mulai dari belajar posting hingga temu alumni. Ada bincang pelajaran inti yang terdiri dari bahasa Indonesia sampai geografi, bincang pelajaran umum yang terdiri dari pendidikan agama hingga muatan lokal. Terdapat pula seksi cerita, di mana siswa dapat memposting cerita-cerita mereka, mulai dari cerita lucu hingga my story. Terdapat pula hobi dan karya, di mana siswa dapat memposting hobi mereka, mengenai hobi mereka ataupun karya mereka, mulai dari artikel hingga forum jual beli. Terdapat yang terakhir seksi pertanyaan, saran, kritik, dan laporan, yang terdiri dari 3 kategori, yaitu untuk sekolah, untuk forum, dan surat pembaca.
Oke, sekarang saya berpindah ke bagian berita. Pada bagian berita ini terdapat informasi-informasi berita mengenai SMA Negeri 11 Makassar. Berita ini berbeda dengan forum. Berita hanya bisa diposting oleh orang yang telah diberi kuasa untuk memposting berita. Dan berita ini berguna untuk informasi mengenai SMA 11. Telah terdapat beberapa berita dan penulisnya. Contoh, saya buka satu buah berita tentang film yang baru-baru diputar yang dibuat oleh salah satu organisasi SMA 11 yang berjudul Field. Pada film ini, pada situs ini terdapat penjelasan mengenai film tersebut. Terdapat gambar posternya, sekilas tentang videonya, dan juga ada sinopsis. Ini seputar mengenai videonya sedikit, dan ada juga sinopsisnya. Oke. Nah, berikutnya setelah berita adalah galeri. Galeri ini berisi foto ataupun video, guru, siswa dan kegiatan yang pernah terjadi di SMA Negeri 11 Makassar. Contoh, foto guru terdapat 72 foto. Siswa belum ada karena belum dikumpulkan datanya, dan video terdapat kategori peresmian sarana dan prasarana oleh wali kota, terdapat 9 buah video. Untuk pertama contoh, saya buka foto guru. Saya klik, maka akan tampil deretan foto guru seperti berikut. Dan kita bisa taruh mouse di atas sini untuk menggeser hingga ke ujung foto-foto. Dan kita bisa mengklik salah satu foto yang terdapat pada situs ini. Misalnya saya klik kepala sekolah kita, maka akan tampil dengan tampilan besar seperti ini. Untuk berpindah ke foto berikutnya cukup mengklik maju atau mundur. Contoh, saya klik next, maju, pindah ke Pak Fatahudin, berikutnya hingga 70 lebih foto tadi. Oke, sekarang saya kembali ke bagian album, foto siswa masih kosong, video. Di sini video untuk sementara hanya kategori sewaktu peresmian sarana dan prasarana. Berikutnya mungkin jika fasilitas lengkap akan ditambah. Setiap kegiatan kita usahakan ada videonya. Contoh peresmian sarana dan prasarana oleh wali kota. Di sini contoh foto pertama waktu menyambut kedatangan wali kota, video pertama, video kedua sambutan kepala sekolah, dan seterusnya hingga video paling terakhir, yaitu sewaktu Bapak Wali Kota berbincang dengan siswa. Saya memutar salah satunya, contoh menyambut kedatangan Bapak Wali Kota. Maka tampillah video yang bisa kita nikmati bersama, dan video ini diakses oleh seluruh dunia, sehingga mereka bisa mengetahui kegiatan apa saja yang pernah terjadi di SMA 11 dan terdokumentasi dengan baik. Saya berpindah ke video berikutnya. Sewaktu Bapak Kepala Sekolah melakukan sambutan, berikutnya lagi sewaktu Bapak Wali Kota, dan seterusnya. Oke. Menu yang berikutnya adalah blok TIK. Ini tidak perlu dijelaskan. Sepertinya sampai ini saja informasi yang disediakan oleh situs SMA Negeri 11 ini. Meskipun situs ini dapat dengan mudah kita akses, akan tetapi kemampuan kita hanya mampu untuk membaca berita-berita yang ada di dalam. Untuk dapat ikut menyumbang posting, baik itu berita maupun forum, kita terlebih dahulu harus mendaftar. Selain agar dengan mudah dapat diketahui berapa jumlah orang yang telah terdaftar, dengan mendaftar ini kita dapat dengan mudah melakukan kontrol jika terdapat postingan-postingan yang kurang cocok untuk ditampilkan, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Untuk dapat mendaftar sangat mudah.
cukup klik register. Di sini terdapat tulisan register. Cukup klik satu kali, dan register ini hanya kita lakukan sekali. Seterusnya kita tidak akan pernah melakukannya lagi. Jadi saya klik register. Anggaplah saya sedang ingin mendaftar karena belum pernah terdaftar. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama ini adalah kode keamanan. Kita harus isi. Di sini dan cara mengisinya cukup dengan mencocokkan kode yang ada di atas. Di sini tulisannya BTH7B. Berikutnya nama. Di sini kita ketik nama asli. Misalnya saya isi dengan nama Indra Malik. Berikutnya email. Nah, email ini diisi dengan email yang telah kita miliki sebelumnya. Pelajaran membuat email telah pernah kita pelajari bersama. Mungkin jika ada waktu akan saya jelaskan. Email ini kita ketik misalnya indramalik@yahoo.com. Berikutnya adalah username. Username ini adalah nama singkat yang digunakan untuk masuk ke dalam situs SMA Negeri 11. Diusahakan sesingkat mungkin agar tidak kesulitan nantinya saat akan masuk. Contoh misalnya saya gunakan nama Malik. Berikutnya saya isi password. Passwordnya misalnya Smanses. Nah, berikutnya kita harus mengisi 2 kali password tersebut. Telah diisi pertama kali di atas dan harus diisi lagi. Mengapa? Agar jika kita melakukan kesalahan mengetik password yang pertama, maka akan bisa diketahui dari password yang kedua ini. Jadi harus sama. Nah, misalnya yang di atas tadi Smanses, maka password kedua juga harus Smanses. Berikutnya adalah gender atau jenis kelamin. Nah, di sini terdapat dan kebetulan saya pilih di sini laki-laki. Nah, setelah itu tingkat. Tingkat di sini adalah status pendaftar, apakah dia siswa kelas 10 berapa, atau dia berstatus alumni, guru, atau yang lainnya. Mungkin saja ada orang dari luar yang ingin ikut berpartisipasi, mereka bisa mendaftar tapi menggunakan status tingkat lainnya. Karena saya mendaftar sebagai guru, maka saya memakai tingkat guru. Nah, berikutnya tanggal lahir. Tanggal lahir ini wajib diisi. Jadi kita tinggal memilih angka yang telah ada. Berikutnya bulan dan tahun. Nah, jika informasi telah lengkap seperti ini, maka langkah yang terakhir yang kita lakukan adalah mengklik register. Agar seluruh informasi yang telah kita tulis ini dikirimkan ke situs SMA 11 dan akan mendaftar pendaftar tersebut sebagai salah satu kontributor pada situs SMA 11. Jadi saya klik register, maka data saya akan dikirim, dan setelah dikirim kita tunggu konfirmasi apakah diterima atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Jika tertulis registration complete, artinya pendaftaran kita telah komplit dan kita telah diterima sepenuhnya sebagai kontributor dalam situs ini. Nah, kita kembali ke beranda halaman utama. Nah, karena kita belum login, kita harus masuk terlebih dahulu. Karena kita telah terdaftar, maka kita masukkan username dan password tadi. Jadi username yang tadi saya pakai adalah Malik dan passwordnya adalah Smanses. Lalu saya login atau masuk. Saya klik login untuk masuk. Maka jika saya sudah login, untuk mengetahui apakah sukses atau tidak, kita lihat di sini. Jika dia menyapa kita seperti ini, artinya kita telah sukses masuk. Dan kita diminta untuk mengisi data-data tambahan, profil lengkap dan sebagainya. Untuk ini mungkin kita bisa lakukan dengan sendirinya nanti. Nah, sekarang saya kembali ke halaman utama. Nah, di sini tampilan agak berbeda. Masuk sebagai pengunjung biasa dan pengunjung yang telah terdaftar. Pengunjung yang telah terdaftar, di sini tampil sapaan kita dan terdapat tambahan menu yang sangat banyak.
yang hanya bisa dilihat oleh pengunjung terdaftar. Oke, nah sekarang contoh saya masuk ke forum sebagai pengunjung terdaftar. Nah, jika kita masuk sebagai pengunjung terdaftar, maka akan tampil informasi berita-berita apa saja yang belum kita baca. Contoh pada belajar posting ada 8 baru yang belum pernah saya baca. Pada forum perkenalan ada 134 baru postingan yang saya belum baca. Pada ngobrol santai ada 214 dan seterusnya hingga ke bawah. Sehingga setiap kita berkunjung kita bisa tahu postingan apa saja yang belum kita baca dengan cukup melihat tanda baru tersebut. Nah, demikianlah cara mendaftar pada situs SMA Negeri 11 Makassar. Berikutnya, untuk memposting di forum, terlebih dahulu kita harus login. Karena tadi kita sudah masuk login sebagai pengunjung terdaftar, maka kita dapat melakukan kontribusi pada forum. Nah, pada forum ini, seperti tadi telah dijelaskan, terdapat banyak kategori. Misalkan kita ingin memposting sesuatu, maka usahakan sesuai dengan kategori yang telah diberikan. Misalnya, kita akan memposting tentang masakan. Di sini ada bagian hobi dan karya, karena masak-memasak itu salah satu bagian dari hobi. Makanya kita cukup klik masuk bagian ini. Maka dengan mudah kita bisa melihat resep masakan dan segala postingan yang menyangkut masalah masak-memasak yang diposting oleh siswa ataupun mungkin guru. Tapi sampai sekarang mungkin belum ada guru yang pernah memposting. Nah, di sini adalah resep-resep yang diposting oleh siswa, baik itu resep mereka sendiri ataupun resep yang mereka ambil dari buku atau dari internet. Nah, contoh untuk membuka postingan yang tampil di sini cukup klik satu kali judul yang ada. Contoh, misalnya saya klik ini travel coklat pekat yang diposting oleh Muli anak 10.5. Saya klik, maka tampillah postingan dia mengenai resep kue ini. Nah, jika dia telah memposting seperti ini disebut sebuah topik. Maka topik ini bisa saja dikomentari oleh orang-orang yang pernah berkunjung ke topiknya. Misalkan ada siswa yang masuk ke topik dia dan membaca, setelah dia membaca dia bisa memberi komentar di bawahnya. Seperti ini ada Anggi juga, kelas 10.5, dia memberi komentar. Dia mempertanyakan bahannya Muli tentang resep makanan sangat banyak. Berikutnya ada juga yang tanya, yang bercanda mungkin ini, mengapa dia curi resep ibunya dan sebagainya. Dan komentar ini bisa hingga beratus-ratus ke bawah. Jadi mungkin ada yang posting lagi di bawahnya. Contoh misalnya saya mengomentari postingan Muli ini tentang resep, saya cukup klik quick reply atau reply. Tergantung kita mau pilih. Jika ingin cepat, quick reply saja. Lalu isi komentar tentang postingan Muli tersebut. Saya ketik misalnya masakannya misalnya seperti ini. Nah, jika sudah mengomentari seperti ini, kita cukup klik submit agar komentar tadi kita terkirim ke situs. Jika sudah terkirim, maka komentar saya tadi akan masuk seperti ini, Malik. Sehingga orang juga bisa membaca komentar kita. Jadi seperti itulah cara untuk mengomentari sebuah topik yang diposting oleh siswa ataupun guru. Nah, contoh topik lain, misalkan mata pelajaran matematika. Saya beri lagi satu contoh. Misalnya di sini ada siswa yang memposting siapa guru matematika favoritmu, diposting oleh Yayu
anak 10.6 sepertinya 10.5. Saya klik, ini adalah salah satu topik yang dia buat, dan topik ini dikomentari sangat banyak oleh siswa hingga sampai halaman 2. Satu postingan begini itu sampai 16 komentar ke bawah. Jika telah sampai 16 lewat, maka pindah ke halaman berikutnya. Contoh, Yayu dia mempertanyakan siapa guru matematika favoritmu. Nah, di sini dia tuliskan bahwa guru yang paling dia suka adalah Pak Sultan karena mudah dimengerti. Dan mungkin karena tetangganya, ya. Oke. Nah, terus siswa di bawahnya mengomentari, pantasan kalau ibu ngajar di 10.6 kamu jarang perhatikan, dan seterusnya hingga ke bawah. Mungkin ada yang tambahkan bahwa ya saya suka Pak Sultan Rahim sama Bu Zuria. Ada juga yang sebut Bu Abri Ahmad. Ada juga yang mengatakan semua guru matematika bagus, tidak ada yang tidak bagus, ya, terutama Bu Habria ya. Ini lagi, sepertinya Bu Habria. Nah, siapa lagi kalau bukan Bu Habria? Ibu Zuria. Dan semua komentar mengenai topik ini, selama masih berhubungan dengan topik, akan dikomentari hingga ke bawah terus menerus. Selama masih berhubungan dengan topik tentang guru matematika favorit. Kita lihat sampai ke bawah sangat banyak komentar siswa. Ke bawah sampai 16, dan jika sudah mentok ke 16 maka kita pindah ke halaman berikutnya. Dan ini masih sambungan dari topik tadi. Nah, contoh misalnya saya juga mau memberi komentar, saya cukup klik reply lalu saya tulis nah, misalnya lalu saya klik submit, maka postingan saya juga akan tampil dan ikut berkontribusi dalam topik tadi tentang guru matematika favorit seperti ini. Dan ini postingan saya akan dilihat oleh siswa-siswa juga mungkin yang mau memeriksa sejauh mana komentar yang telah diberikan mengenai guru matematika favorit. Oke, saya keluar kembali ke bagian matematika tadi. Saya klik satu kali di sini. Nah, ini ada topik yang dibuat oleh guru. Topik ini dibuat oleh Pak Sultan Rahim dan dia memposting topik baru. Dia posting Pak Sultan Rahim memposting tentang prediksi soal, mulai dari prediksi soal 1 dan prediksi soal 2. Dan telah diberi komentar oleh 6 orang, dan ini oleh 2 orang, dan telah dilihat oleh 55 orang, dan yang ini 26 orang. Nah, seperti yang tadi mengenai guru matematika favorit, ini telah dilihat oleh 144 orang. Nah, jadi kita bisa ketahui sejauh mana topik tersebut dilihat oleh pengunjung website dengan cara melihat view. View ini adalah hitungan telah berapa kali topik tersebut dibaca oleh pengunjung website. Sedangkan replies adalah sudah berapa balasan atau komentar yang telah diposting oleh siswa mengenai topik tersebut. Seperti ini tadi misalnya guru favorit matematika telah dibalas, diberi komentar oleh 26 orang, 26 kali. Oke, berikutnya adalah cara membuat thread, cara membuat topik baru. Karena yang tadi saya jelaskan adalah cara memberi komen pada topik orang lain. Sekarang bagaimana caranya untuk membuat topik sendiri pada sesi berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara memposting topik baru atau thread baru pada forum. Topik atau thread baru ini berbeda dengan komentar. Komentar itu adalah postingan yang mengikat pada topik yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan topik itu berdiri sendiri dan akan dikomentari oleh orang yang pernah membacanya. Nah, tergantung apakah dia ingin mengomentari atau hanya sekedar membaca saja. Misalkan saya ingin membuat topik baru di bagian TIK komputer. Nah, di dalam ini terdapat lagi kategori. Di TIK ini ada khusus kelas 10. Saya sengaja bagi karena persetujuan saya dengan kelas 2 dan kelas 3 untuk membagi agar mudah dikategorikan.
Nah, di sini ada yang umum yang akan dibaca oleh baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Namun ada juga yang khusus, misalnya kelas 10. Nah, saya masuk di bagian TIK komputer khusus kelas 10. Nah, eh, pada tampilan forum ini di kelas 10 terdapat PR-PR yang telah saya posting, PR-PR yang harus dikerjakan oleh siswa yang telah saya posting sebelumnya. Mulai dari PR1, PR2, 3, 4, 5, dan tugas akhir. Nah, tugas akhir ini saya buat juga dalam bentuk postingan. Oke, misalkan saya ingin memposting tentang memberi peringatan tentang tugas akhir ini yang harus dikumpul terakhir minimal tanggal 8. Nah, jadi saya membuat topik baru. Topik dan treat itu sama. Topik dan treat adalah sama. Nah, jadi membuat treat baru dan topik baru itu sama. Jadi untuk membuat topik baru saya klik new treat. Saya klik, maka akan tampil tampilan seperti ini. Sangat sederhana karena dibagi atas dua, yaitu subjek atau judul dan isi. Misalkan saya akan memposting tentang deadline tugas akhir. Harap dipenuhi. Misalnya ini adalah sebuah pengumuman agar tugas akhir tersebut tidak terlambat. Saya tulis misalnya isi sekedar misalnya tulisannya pendek seperti ini. Lalu saya tekan, kita lihat dulu judul sudah lengkap, isi sudah ada, tinggal klik submit untuk mengirim postingan baru saya ini ke dalam forum TIK Komputer kelas 10. Kita lihat, inilah isi postingan saya. Tampilannya, judulnya deadline tugas akhir harap dipenuhi. Informasinya seperti ini. Saya sekarang kembali ke bagian kelas 10 tadi, kita lihat bagaimana tampilannya. Maka akan tampil seperti ini. Dan seluruh siswa akan membaca dan mengetahui bahwa ternyata ada pengumuman deadline tugas akhir seperti ini, sekedar mengingatkan. Dan mungkin mereka akan mengomentari. Mungkin ada yang akan mengomentari mungkin di bawahnya. Mungkin dia mengomentari misalnya dia berkomentar seperti ini, lalu dia submit, maka topik saya tersebut telah memiliki satu komentar dari siswa. Nah, ini. Tapi berhubung karena saya sendiri yang memposting, tapi ini cuma contoh. Jadi ini adalah topik dan ini adalah komentar atau reply. Jadi seperti inilah membuat topik baru. Dan membuat topik baru ini sangat luas artiannya, dalam artian di sini kita bisa membuat topik baru untuk PR. Jadi mungkin di sini kita isi PR yang tugas PR, mungkin berisi soal-soal 1, 2, sampai berapa nomor mungkin. Dan mereka menggunakan fasilitas reply ini untuk menjawab soal yang diberikan di atas. Sehingga mereka tidak perlu lagi mungkin menulis di buku dan sebagainya. Keuntungannya, PR yang dibuat lewat forum seperti ini dengan mudah diakses oleh seluruh sekolah-sekolah lain, dan mungkin mereka akan mempergunakan PR kita sebagai acuan. Mungkin jika mereka sedang mencari PR-PR, mereka bisa lihat bahwa di situs SMA 11 ini banyak PR yang bisa mereka jadikan referensi. Contoh tugas misalnya PR5 ini, misalnya PR4, saya klik. Di sini saya berikan PR,
Ini ada nomornya, perintahnya, buatlah tabel menggunakan Microsoft Word. Tabel dibuat adalah roster mata pelajaran, dan seterusnya. Dan saya berikan contohnya. Contoh PR yang harus dikerjakan adalah bentuknya seperti ini. Contoh pekerjaan, harus ada nama, kelas, dan NIS. Seperti ini. Dan inilah tugasnya. Nah, setelah saya posting seperti ini, topik PR seperti ini, mereka akan menjawab di bawahnya. Seperti ini. Misalnya, Asri Gifari Rahmat 10.4 misalnya dia menjawab. Ternyata dia membuat seperti ini. Dia telah berhasil. Dan saya beri kode di atasnya telah diperiksa. Untuk mengetahui bahwa ini telah saya periksa dan mungkin saya pindahkan ke dalam buku penilaian. Buku nyata, buku dalam bentuk nyata. Saya tuliskan Asri Gifari mungkin dapat sekian dan seterusnya. Sandra seperti ini. Dia telah buat. Siti Fatimah telah buat juga PR-nya. Dan seterusnya. Dan ini mereka tidak akan bisa menyontek. Kenapa? Karena gambar ini, PR ini mereka harus buat sendiri. Mengapa mereka tidak bisa menyontek? Karena ini berupa data. Data itu pada saat di-copy akan tampak bahwa dua data tersebut sama. Sehingga mereka akan berusaha untuk membuat data sendiri agar tidak dianggap menyontek. Dan seterusnya mereka menjawab semua. Dan saya telah beri label telah diperiksa karena memang telah diperiksa dan telah dimasukkan ke nilai. Dan begitu seterusnya. Sehingga sangat memudahkan dalam pemberian PR. Pemberian PR seperti ini sangat ternyata bagi siswa itu sangat menarik karena telah sempat saya buatkan polling mengenai metode tugas yang manakah yang kalian sukai. Tapi sayangnya ini masih untuk kelas 1 dan khusus untuk TIK saya beri polling metode tugas TIK yang manakah yang kalian sukai, dan ini telah dibaca oleh banyak siswa dan mereka telah memilih salah satu lalu vote. Kita lihat hasil mengenai polling tersebut, mereka lebih suka tugas yang mana. Ternyata mereka metode sekarang atau menggunakan forum itu 97% menyukainya atau memilihnya. Sedangkan metode konvensional dan metode klasik, metode konvensional 0%, sedangkan metode klasik atau mengerjakan di buku PR ini 3% yang menginginkannya, sedangkan yang menginginkan secara forum itu 97%. Nah, bahkan mereka saya sarankan untuk memberi komentar di bawah. Jadi mereka mengomentari, misalnya ini metode yang sekarang menggunakan forum karena kalau disuruh memprint malas dan kalau disuruh menulis lebih enak di forum. Jadi mungkin mereka lebih memilih di forum karena mungkin lebih mudah dari rumah dan dari manapun mereka bisa mengirim PR-nya. Sama seperti ini, lebih baik begini daripada print, ongkos menulis capek, ongkos dan kalau menulis capek. Seperti ini juga metode yang sekarang bagus, ini Aris, dan seterusnya dikomentari. Seperti Anggi juga metode yang sekarang dong, karena lebih praktis dan gampang. Dan mungkin akan banyak lagi komentar berikutnya, karena mungkin banyak yang belum sempat membacanya. Jadi inilah teknik memposting dan bagaimana tanggapan siswa mengenai pemberian tugas lewat forum ini. Manfaat yang didapatkan dari sistem forum seperti ini sangat banyak. Seperti tadi, pemberian tugas atau PR itu sangat mudah karena kita cukup memposting satu kali saja dan siswa dari manapun mereka mampu mengerjakannya. Mungkin dari rumah dan mereka kirim ke warnet, ya, mungkin mengirim tugas cuma 10-15 menit. Dan mungkin mereka lebih senang karena mau tidak mau mereka ke warnet, dan siswa itu biasanya lebih senang kalau mereka ke warnet. Berikutnya, hal yang paling luar biasa dari sebuah forum ini adalah karena banyaknya sumbangan posting-posting dari siswa. Ya, seperti pepatah, dua kepala lebih baik daripada satu. Nah, otomatis di sini seluruh siswa yang telah mendaftarkan dirinya memberi kontribusi berupa postingan mereka, baik itu berupa topik mereka sendiri ataupun mereka membalas topik orang lain, memberi komentar topik orang lain.
Di sini menurut statistik, situs SMA 11 itu telah memiliki postingan sebanyak 31.000 jumlah postingan dengan total subjek atau total topik yang dibuat itu telah ada 2.650 topik. Dan kita bisa tahu bahwa satu topik itu bisa saja banyak komentarnya. Makanya sehingga total keseluruhan adalah 31.000 jumlah postingan siswa. Oke. Dan dari statistik yang saya peroleh bahwa situs SMA Negeri 11 ini adalah situs teramai di Indonesia. Situs sekolah teramai di Indonesia karena sekolah-sekolah lain itu tidak seramai ini postingannya. Ya. Oke, contoh bahwa manfaat dari forum ini misalnya forum fakta dan pengetahuan. Kita tahu bahwa siswa mungkin paling tertarik dengan yang namanya fakta dan pengetahuan. Bukan hanya siswa, kita pun juga seperti itu. Dan di sini ternyata kita bisa lihat atensi siswa memposting itu paling banyak di forum fakta dan pengetahuan. Ada 582 jumlah judul atau topik yang diposting oleh siswa dan 3.540 komentar terhadap postingan mereka. Mengapa banyak seperti ini? Kita lihat isi-isi dari forum fakta dan pengetahuan ini. Dan ini adalah kontribusi siswa keseluruhan. Ya, contoh fakta-fakta yang sangat menarik, misalnya ini tentang robot menjadi sepopuler telepon genggam, menyingkap peradaban sejarah piramida kuno di dasar lautan Jepang, dan topik-topik umum tentang ilmu pengetahuan lainnya yang sangat menarik untuk kita baca. Dan ini adalah sumbangsi dari siswa keseluruhan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa ini misalnya tentang robot sepopuler telepon genggam yang telah dikomentari oleh 26 orang dan dibaca 43 dan seterusnya. Dan postingan ini mereka akan dibaca seterusnya. Dalam artian mungkin mereka posting sekarang cuma dibaca misalnya ini 16 orang, tapi karena ini postingan ada terus dalam forum sehingga mungkin kelas 1 berikutnya lagi anak siswa baru mungkin akan membaca dan seterusnya, sehingga ilmu pengetahuan itu menjadi terbagi-bagi. Dalam artian ilmu pengetahuan tersebut bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung website. Bayangkan jika terdapat jumlah postingan tadi 58.000 lebih ilmu fakta dan pengetahuan seperti ini, ya sungguh luar biasa karena semuanya terangkum dalam satu forum, yaitu forum SMA Negeri 11 Makassar. Di sini kita lihat halaman 1, 2, 3 sampai halaman 23 sangat banyak. Karena memang forum ini adalah forum yang paling digemari oleh siswa SMA 11 mengenai fakta dan pengetahuan. Contoh saya buka salah satu topik tentang fakta dan pengetahuan yang dikopi oleh diposting oleh Dari 10.2, yaitu tentang ilmuwan ungkap misteri pecahnya gunung es. Ya, ini adalah salah satu fakta pengetahuan yang hangat. Di sini kita bisa baca dia berupa tulisan lengkap dengan gambarnya. Dan dia cari dan ini materi tersebut dia cari di internet dan posting di situs SMA Negeri 11 dan dikomentari oleh siswa di bawahnya. Dan ini baru satu topik tentang fakta pengetahuan, dan ini cukup menarik mengingat ini baru satu, sedangkan seperti kita lihat tadi bahwa di forum fakta dan pengetahuan itu ada 582 topik tentang fakta dan pengetahuan. Dan ini hanya baru seputar fakta dan pengetahuan. Belum tentang debat dan adu pendapat. Dan seterusnya mengenai politik, mengenai pelajaran, mengenai cerita-cerita mereka, mengenai hobi dan karya, mulai dari artikel, dan sebagainya. Masak-memasak, dan sebagainya. Jadi, dengan adanya forum ini, maka seluruh bentuk sumbangan siswa terangkum dalam satu forum berupa tulisan dan akan dibaca juga oleh kita sendiri dan oleh seluruh orang di dunia, sehingga mau tidak mau lambat laun forum ini akan menjadi sumber ilmu pengetahuan yang terbesar yang dimiliki oleh sebuah SMA di Indonesia.